Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Azima sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Luciana Putri sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Gisa Julianti sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Bina Alfiati Matopa sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Indra sebagai pemateri 5. Perkenalkan, nama saya Nandi sebagai pemateri 6. Adalah kondisi persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi. Masa revolusi kemerdekaan dimulai sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang sekaligus ingin kembali menguasai pemulangan tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus memadamkan berbagai pemberontakan. Dilihat dari sudut sejarahnya, kenegaraan masa revolusi tersebut terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka, yaitu Republik Indonesia, dan Kerajaan Belanda sebagai lawan. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah titik sah. Kenyataannya ialah bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan itu, maka Belanda datang untuk mencoba membasmi kemerdekaan, atau dengan kata lain, datang serbuan dari luar negeri melalui agresi militer. Akibatnya terjadilah peperangan di kedua negara itu. Karena peperangan itu dilihat dari sudut Indonesia adalah peperangan yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya, maka ia disebut Perang Kemerdekaan. Masa perang kemerdekaan itu berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Pada akhir 1949, Belanda dengan resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia, dan sesuai dengan Konferensi Meja Bundar disebut penyerahan kedaulatan. Dalam perang kemerdekaan itu akhirnya Belanda lah yang kalah dengan konsekuensi diadakannya KMB tersebut. Atas dasar pandangan ini, maka periode tahun 1945 sampai 1949 dinamakan periode Perang Kemerdekaan. Pada periode ini terjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, Madiun tahun 1948, dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TI. Kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Kehadiran maklumat 14 November 1945 membuat Presiden tidak lagi berfungsi sebagai kepala pemerintahan, melainkan hanya sebagai kepala negara jabatan oleh Perdana Menteri. Sejak 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Negara Serikat Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan Konstitusi RIS, Presiden adalah kepala negara, adapun tanggung jawab pemerintah sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para Menteri Kabinet. UUD 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintah berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI tahun 1945. Hal ini berarti sejak itu sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Presiden menjadi kepala pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Pada masa reformasi dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD NRI tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Terjadi sistem check and balance, perimbangan kekuasaan, yaitu pengaturan kewenangan dan kekuasaan masing-masing lembaga negara, sehingga saling mengimbangi dan membatasi satu sama lain berdasarkan ketentuan UUD. Pada ini, bentuk NKRI adalah kesatuan. Dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan,
sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai panganan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintah parlementer. Dengan sistem ini, presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini, para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Secara konseptual, perubahan ini diharapkan akan mampu mengakomodasi semua kekuatan yang ada dalam negara ini. Akan tetapi, pada kenyataannya sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan oleh mosi tidak percaya dari DPR. Presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.